Saya akan kembali hitung dari 1 sampai 3. Pada hitungan ketiga, kita semua berada dalam kondisi paling rileks, paling nyaman, dengan mata terpejam, dan insya Allah mengikuti monolog ini dengan hati yang tenang. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Kepada kesempurnaan yang saat ini ada di hadapan mataku yang tidak pernah sempurna. Hari ini, saat ini, detik ini, kalian tengah merasakan apa yang aku rasakan setiap hari. Inilah hidupku yang tidak sempurna. Inilah nasibku yang gulita, tanpa cahaya, tanpa penerangan. Inilah yang akan aku rasakan mulai aku lahir hingga detik ini, bahkan sampai aku tutup usia. Wahai kesempurnaan, kalian yang ada di hadapanku, izinkanlah aku bertanya pada hati kalian, apa yang akan kalian lakukan seandainya detik ini juga Allah mencabut status kalian sebagai yang sempurna? Mari kita tanya pada hati kita, apa yang akan kita lakukan seandainya saja siang ini Allah mengambil nikmat penglihatan itu dari mata kita? Apa yang akan kita lakukan seandainya saja siang ini Allah membutakan mata kita sehingga kita tidak lagi bisa melihat? Bayangkan, ketika kita tidak bisa lagi melihat wajah kita di cermin, ketika kita tidak bisa lagi menatap wajah kedua orang tua kita, ketika kita tidak bisa lagi melihat wajah teman-teman kita, sahabat kita, ketika kita tidak bisa lagi berjalan dengan baik, bayangkan kita harus dituntun. Bayangkan kita melangkah harus menggunakan tongkat. Wahai kesempurnaan yang ada di hadapanku, izinkan aku bertanya sekali lagi, apa yang akan kita lakukan seandainya saja Allah tidak hanya mengambil mata kita, tapi juga tangan kita, tangan yang selama ini begitu malas kita pakai untuk mengerjakan hal yang baik. Bagaimana kalau Allah tidak hanya mengambil mata dan tangan kita, tapi juga kaki kita, kaki yang selama ini malas kita gunakan untuk melangkah ke tempat yang baik. Wahai kesempurnaan yang ada di hadapanku, masihkah engkau ingat 5 sahabat kita, mereka yang tadi berdiri di atas panggung? Bagaimana kalau aku bertanya pada hatimu, kalau seandainya saja Allah jadikan kita seperti mereka? Mungkin kita akan menyesal. Mungkin kita akan komplain sama Allah. Tapi bukankah itu yang kita lakukan selama ini?
Dan kita lakukan ini dalam sebuah kesempurnaan ketika mata kita masih ada, ketika tangan, kaki, telinga kita masih ada. Kita mengeluh kepada Allah tentang hidup kita yang kita pikir tidak baik. Kita mudah menyerah, padahal banyak rekan-rekan kita yang mereka punya kekurangan namun mereka terus berjuang. Dan yang lebih parah lagi, kita tidak percaya akan kekuasaan Allah. Wahai kesempurnaan yang ada di hadapanku, apa yang kalian lakukan ketika kalian bertemu dengan ketidaksempurnaan? Selama ini kita ketemu dengan orang buta di jalan, kita enggan membantu mereka. Ketika kita melihat orang yang tangannya, kakinya tidak lengkap, kita hanya bilang kasihan tanpa kita bantu mereka. Apa yang akan kita lakukan seandainya saja itu adalah diri kita? Maka wahai teman-temanku, wahai kesempurnaan, marilah kita jaga kesempurnaan yang ada dalam diri kita. Selama ini kita bilang kita tidak bisa, selama ini kita malas menggunakan mata kita untuk membaca, tangan kita untuk menulis, kaki kita untuk melangkah, telinga kita untuk mendengar. Namun pikirkan berapa kali Allah mengulangnya dalam surat Ar-Rahman 30 kali. Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kau dustakan? Bukankah mata itu masih ada? Bukankah tangan, kaki, mulut itu masih ada? Bukankah telinga itu masih ada? Lalu kenapa kita mengeluh? Lalu kenapa kita putus asa? Lalu kenapa kita komplain sama Allah? Padahal banyak sekali ciptaan Allah yang mereka kehilangan kesempurnaan mereka. Namun mereka tetap berkata, ya Allah, maha besar Engkau, Kau ciptakan aku dalam wujud yang sebaik-baiknya. Maka teman-temanku, apapun cita-citamu, apapun impianmu, yakinlah kalau kalian lebih untung daripada kami yang tidak sempurna. Yakinlah wahai kesempurnaan yang ada di hadapanku, bahwa yang membuat kita tidak bisa adalah diri kita sendiri. Lihat buktinya rekan-rekan kita yang punya keterbatasan, mereka mampu, maka kita harus lebih mampu. Dan agar kita bisa menjadi lebih sempurna lagi, agar niat dan cita-cita kita salah satunya menjadi seorang penulis lebih sempurna lagi, maka hari ini saya percaya bahwa kita punya orang-orang terdekat di hati kita, orang tua kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita. Mari kita hadirkan wajah mereka. Mungkin selama ini kita selalu menyakiti perasaan mereka. Mungkin selama ini kita lupa bahwa tindakan kita menyakiti perasaan mereka. Bayangkan mereka ada di hadapan kita. Bayangkan orang tua kita, baik yang sudah tiada maupun yang masih ada. Bayangkan mereka memeluk kita. Nah, apapun yang kalian lakukan, apapun kekuranganmu, kamu tetap putra-putri kami. Seberapapun kasarnya, menyakitkannya, kalian tetap putra-putri kami yang akan selalu kami doakan sepanjang waktu. Maka marilah kita sampaikan permohonan maaf dan ampun kita lewat doa. Bagi yang punya saudara, kakak, adik, mari kita sampaikan permohonan ampun kita lewat doa. Mungkin kita selama ini menyakiti perasaan mereka dan ini menghambat kesuksesan kita.
perasaannya, sahabat yang pernah kita sakiti hatinya. Mari kita bayangkan wajah mereka, mereka yang selalu tersenyum dan sabar ketika kita menyakiti perasaan mereka, namun sesungguhnya hati mereka sakit. Dan boleh jadi itulah penyebab kita terhambat menjadi seorang penulis, menjadi apa yang kita cita-citakan, karena mereka masih punya ganjaran. Mari kita mohon ampun sama mereka. Dan yang terakhir, mari kita sampaikan permohonan ampun kita sama Allah yang selama ini kita dikaruniai penglihatan, dan dikaruniai tangan yang sempurna, kaki yang sempurna, telinga yang utuh. Tapi selama ini mungkin kita masih malas sekolah, kita masih malas belajar, kita masih berani bilang kalau hidup kita ini menyebalkan, hidup kita tidak baik. Tapi kalau kita lihat lagi sahabat kita yang berdiri di panggung tadi, untuk memperkenalkan diri saja mereka sulit, kalau mereka tetap ingin sekolah. Mari kita ingat pertanyaan Allah, maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kau dustakan? Wahai kesempurnaan, mari kita jaga kesempurnaan itu agar Allah selalu memberikan rasa sempurna itu pada diri kita. Hidup kita yang sempurna, cita-cita kita yang sempurna. Karena sesungguhnya lah, bukan fisik, bukan uang, bukan pangkat, dan bukan harta yang menjadikan kita sempurna, namun keyakinan bahwa Allah akan selalu bersama kita. Itulah yang akan menjadikan kita sempurna. Maka sekarang marilah, wahai kesempurnaan yang duduk di hadapanku, karena kita sama-sama punya cita-cita menjadi penulis, kita ingin menjadi orang yang lebih baik. Maka marilah sama-sama sekarang kita buka wajah kita, kita buka mata kita, kita lihat rekan-rekan di sekeliling kita yang menangis bersama kita. Mari kita salami mereka kiri kanan. Boleh saling mendoakan, boleh saling mendukung, karena doa akan memperkuat tali silaturahmi di antara kita semua. Teman-temanku, wahai kesempurnaan yang ada di ruangan ini, kiranya ini yang bisa saya sampaikan. Kita akan bertemu lagi dalam kegembiraan malam ini, dan saya selaku individu yang diizinkan kembali di ruangan ini, mohon maaf apabila dalam penyampaiannya banyak kekurangan dan kesalahan yang saya lakukan. Apabila